Pernahkah kamu merasa ekrek yang baru diasah justru cepat tumpul, bahkan mudah rumpil? Banyak orang tidak sadar, kesalahan kecil saat mengasah bisa membuat ekrek cepat rusak dan tidak awet. Padahal, ekrek yang tajam dan kuat adalah kunci kerja yang lebih ringan dan hasil yang lebih maksimal. Salah asah bukan hanya bikin rugi, tapi juga bisa membahayakan saat digunakan. Kesalahan paling sering adalah sudut asah yang tidak tepat. Kalau terlalu tajam, mata ekrek memang terasa cepat menggigit, tapi jadi rapuh dan mudah patah. Kalau terlalu tumpul, ekrek jadi lebih berat saat dipakai, cepat bikin lelah dan hasil potongan tidak rapi. Ada juga yang mengasah dengan posisi sangat langsam, padahal itu membuat permukaan mata ekrek menjadi sangat tipis dan gampang rumpil. Ditambah lagi, banyak yang asal pilih batu asah atau gerinda tanpa memperhatikan tingkat kekasaran yang sesuai. Semua kebiasaan ini membuat ekrek cepat rusak, umur pakainya pendek, dan akhirnya harus sering ganti ekrek. Nah, setelah tahu berbagai kesalahan yang sering terjadi, sekarang saatnya kita beralih ke solusi. Jangan khawatir, mengasah ekrek dengan benar sebenarnya tidak terlalu sulit, asal kita tahu tekniknya. Dengan sudut yang tepat, arah yang konsisten, dan pemilihan batu asah yang sesuai, ekrek bisa tetap tajam, awet, dan aman digunakan. Jadi, mari kita lihat langkah demi langkah cara mengasah ekrek yang benar agar tidak mudah rumpil dan bisa digunakan lebih lama. Teknik mengasah yang akan kita bahas ini sangat cocok diterapkan pada ekrek premium, terutama pada bilah matanya yang sudah tipis dari pabrikan. Contohnya seperti ekrek SPLG 222 Pro, KLS, Camel King, dan King JM. Jenis ekrek ini memang dibuat dengan material berkualitas tinggi, tapi kalau salah teknik asah, bilah tipisnya justru bisa cepat rumpil dan rusak. Dengan sudut asah yang tepat, arah yang konsisten, serta pemilihan batu asah yang sesuai, ekrek premium jadi bisa lebih tajam, awet, dan tidak kehilangan performa meskipun bilahnya sudah menipis. Jadi, teknik ini bukan hanya menjaga ketajaman, tapi juga memperpanjang umur pakai. Untuk ekrek premium seperti SPLG 22 Pro, KLS, Camel King, dan King JM, pemilihan batu asah sangat penting. Jangan asal pilih, karena bilah mata ekrek premium biasanya sudah tipis dari pabrikan, sehingga butuh teknik dan media asah yang tepat. Pertama, gunakan batu asah medium untuk tahap awal, seperti batu asah SPL M2A ini. Batu ini membantu membuka ketajaman dasar dan membentuk kembali sudut mata ekrek yang tumpul. Tapi ingat, jangan terlalu lama, cukup untuk mengembalikan ketajaman awal. Setelah itu, lanjutkan dengan batu asah alam yang bagus. Batu asah alam menghasilkan permukaan yang lebih halus dan rata, sehingga bilah tipis tidak mudah rumpil, hasilnya ekrek jadi lebih tajam, awet, dan tetap nyaman dipakai. Perhatikan juga tingkat kekasaran atau grit. Batu kasar biasanya di kisaran 200-400, sedangkan batu alam halus bisa mencapai 800-1000 ke atas. Kombinasi keduanya akan menjaga keseimbangan antara ketajaman dan keawetan bilah ekrek. Dengan memilih batu asah yang tepat, ekrek premium kamu akan tetap tajam, awet, dan siap digunakan lebih lama tanpa cepat rusak. Sekarang kita masuk ke cara mengasah ekrek yang benar. Langkah pertama adalah menggunakan batu asah medium. Fokuskan hanya pada bagian mata ekrek, bukan seluruh bilah. Pegang batu asah dengan stabil, lalu asah dengan kemiringan sekitar 15-20 derajat. Gerakan dan kemiringan harus konsisten, pastikan kedua permukaan mata ekrek diasah merata. Tujuan tahap ini adalah membuka ketajaman dasar dan membentuk sudut asah yang pas. Asah kedua sisi ekrek secara bergantian, dengan tekanan ringan dan gerakan konsisten. Ingat, jangan terlalu lama di batu asah medium, cukup sampai sudut mata ekrek kembali terbentuk. Setelah itu, lanjutkan ke tahap kedua.
dengan batu asah halus. Di sini tetap jaga kemiringan di 15-20 derajat. Batu asah halus akan meratakan permukaan bilah, menghilangkan bekas batu asah medium dari tahap sebelumnya, dan membuat hasil asahan lebih tajam serta halus. Proses ini penting agar bilah tipis dan tidak mudah rusak. Asah kedua sisi ekrek secara bergantian dengan tekanan ringan dan gerakan konsisten. Langkah terakhir adalah tahap finishing. Gunakan batu asah medium. Pada tahap ini, ubah kemiringan menjadi 25-30 derajat. Asah bagian tajam ekrek dengan hati-hati. Lakukan pada kedua sisi bilah. Finishing ini berfungsi untuk memperkuat ujung tajam ekrek sehingga tidak mudah rumpil saat digunakan. Dengan sudut yang sedikit lebih besar, bilah akan lebih kokoh, awet, dan tetap tajam. Selain teknik, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, jangan menekan terlalu keras saat mengasah, terutama pada bilah tipis. Tekanan berlebihan bisa membuat bilah cepat aus. Kedua, pastikan batu asah yang digunakan berkualitas dan permukaannya rata. Batu asah medium digunakan hanya untuk membuka ketajaman, sedangkan batu asah halus menjaga hasil akhir tetap rapi. Ketiga, selalu gunakan sudut konsisten. Sudut yang berubah-ubah akan membuat bilah bergelombang dan mudah rumpil. Dengan mengikuti langkah ini, batu asah medium di awal, batu asah halus untuk meratakan, dan batu asah medium untuk finishing, ekrek premium kamu akan menjadi tetap tajam, awet, dan siap digunakan lebih lama. Teknik ini sederhana, tapi sangat efektif menjaga kualitas ekrek, terutama yang bilahnya sudah tipis. Jadi, jangan salah asah, gunakan cara yang benar agar ekrekmu tetap jadi andalan di lapangan. Hasil asahan sudah selesai, mata ekrek tampak lebih tajam dan halus. Tapi, apakah benar lebih awet dan tidak mudah rumpil? Mari kita uji langsung pada pelepas sawit. Perhatikan potongannya, ringan, rapi, dan tajam. Inilah bukti nyata, teknik asah yang tepat membuat ekrek premium tetap kuat dan siap dipakai lebih lama. Itulah cara mengasah ekrek premium agar tetap tajam, awet, dan tidak mudah rumpil. Ingat, teknik yang benar akan membuat pekerjaan lebih ringan dan hasil lebih maksimal. Kalau kamu merasa tips ini bermanfaat, jangan lupa klik like, tinggalkan komentar, dan tentu saja tekan tombol subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, kamu tidak akan ketinggalan tips-tips praktis lainnya seputar ekrek sawit. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.